para habaib yang saya cintai, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Alhamdulillah ada ayah saya datang dari Madinah. Saya sebenarnya sudah lama merayu ayah untuk datang ke Indonesia. Dan qadarullah datang sebelum corona dan tidak bisa pulang. Saya bilang alhamdulillah, cita-cita saya terkabul. Walaupun lewat corona. Tapi bisa, alhamdulillah hadir. Bahkan beliau bahagia. Walidi lahir besar di Hadramaut. Hampir 55 tahun di Madinah. Tak pernah tinggalkan salat di Masjid Nabawi. Bahkan kalau berada di Masjid Nabawi, rutin habis subuh sampai waktu duha. Dan kalau datang asar, duduk di asar dari habis asar sampai habis isya baru pulang ke rumah. Dia merasa merindukan Madinah. Siapa yang tidak merindukan Madinah? Mohon maaf orang-orang yang posisinya jauh dari kota Madinah merindukan Madinah. Merindukan bercita-cita bertemu dan silaturrahim keluarga Madinah dan ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi berbeda pendapat antara ulama mana yang lebih mulia, Makkah atau Madinah. Dan sampai sekarang belum ada ijma' ulama Makkah lebih mulia dari Madinah. Tetapi dengan perbedaan itu saya tidak perlu bahas. Saya lahir besar di kota Madinah dan selalu saya berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mitatan fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Itu doa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Gimana caranya saya mati syahid dan dimakamkan di Madinah sedangkan saya berada di Indonesia? Mohon maaf, itu bukan urusan kalian. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama Sayyidina Umar bin Khattab ketika berdoa, orang banyak menegur Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, gimana mau mati syahid sedangkan lapangan atau perang berada di kota yang jauh. Posisinya jihad berada di kota yang jauh. Sedangkan Madinah aman, tak ada perang, tak ada musuh. Gimana mau mati syahid? Kata beliau, itu permintaan aku sama Allah dan Allah yang urus. Ternyata Allah kabulkan karena doanya yang ikhlas dan jujur. Mati syahid. Dan di mana? Di mihrab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jadi imam salat subuh. Dan ketika ditusuk dan dia pingsan dan dibawa ke rumahnya dan dilanjutkan oleh Imam Abdurrahman bin Auf menimami salatnya dan selesaikan salat. Ketika Umar Khattab sadar, dia tidak pernah bertanya siapa yang menusuk aku, siapa yang berbuat macam ini. Dia pertama ketika sadar, dia cuma tanya, asallal muslimun, apakah mereka sudah selesai salatnya? Coba bayangkan, dia lagi ditusuk menghadapi tantangan yang berat, bisa mengakibatkan dia mati, tapi dia masih fikirkan salatnya. Aku tidak heran kalau Umar Khattab seperti ini karena gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia min madrasat Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para pencinta Rasul, cinta enggak Rasul? Yang benar? Benar. Tahu enggak kira-kira bukti cinta Rasul itu kapan bisa terlihat? Ketika menghadapi ujian. Kalau sekarang Bapak, Ibu dan semua jamaah pemuda-pemuda ini lagi santai, lagi enak, rileks, tidak ada tekanan dan tidak bisa terbukti cintaan kita kepada Nabi Muhammad kecuali ketika kita tertekan dengan ujian.
ketika kita menghadapi tantangan dan ujian yang barangkali menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita, baru akan terlihat apakah kita cinta atau tidak. Apakah kita bisa menghadapi tantangan, menghadapi kehinaan, menghadapi kecelakaan, menghadapi musibah, menghadapi tantangan dan orang memusuhi kita. Apakah kita mampu menghadapinya dengan akhlak Nabi Muhammad atau akhlak jahiliyah? Orang tidak bisa dikatakan dia mulia akhlaknya sedangkan dia duduk manis di rumahnya. Orang tidak bisa dikatakan mulia akhlaknya ketika dia lagi bersama teman biasa-biasa bermain. Tapi kapan dilihat akhlaknya mulia atau tidak? Ketika tertekan dengan musibah atau ujian. Pertanyaan saya jamaah sekalian, pernah enggak seumur hidupmu sampai titik ini, pernah enggak ada orang buang kotoran unta di atas kepalamu ketika lagi sujud salat? Pernah? Pernah? Berarti kalian belum diuji. Kita belum diuji. Rasulullah SAW pernah sujud di hadapan Ka'bah. Ada orang kuffar Quraisy membawa kotoran unta di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah datang membersihkan kotorannya dan Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan tidak marah. Rasul mengangkat tangannya hanya berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu. Saya sudah belajar. Mohon maaf jamaah sekalian, saya bukan orang hebat. Saya bukan wali, bukan orang yang suci. Tapi saya berazam dalam hati saya, bertekad tinggi. Apapun yang saya hadapi, saya harus belajar beraktik akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya belajar, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kepadaku adalah orang yang termulia akhlaknya. Kita bukan hanya ingin membawa akhlak yang mulia, tetapi kita ingin membawa akhlak yang agung. Ketika Allah memuji Nabi Muhammad, Allah tidak berkata, wahai Muhammad memiliki kemuliaan akhlak atau akhlak yang mulia. Tapi Allah gambarkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, bukan karim. Karena beda jauh artinya karim sama azim. Beda akhlak yang mulia sama akhlak yang agung. Dan kita harus menjadikan Nabi Muhammad teladan kita, idola kita, figur kita, imam kita, untuk kita terapkan akhlaknya. Sekarang zaman ini pemuda, idolanya artis Korea, idolanya pemain bola, sampai anak-anak kecil nangis-nangis di hadapan ibunya, minta belikan baju bola yang ada tulisan Ronaldo, yang ada tulisan Messi. Coba kalau kita bisa belajar bagaimana kita rubahkan teladan kita, figur kita, idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apapun ujian yang saya hadapi, saya belajar. Langsung saya bandingkan ujian saya itu dibandingkan dengan ujian Nabi Muhammad. Saya selalu berfikir, apakah ujian yang saya hadapi ini, mana yang lebih parah, ujian saya atau ujian Nabi Muhammad? Ternyata ujian Nabi Muhammad lebih besar. Kalau saya ditusuk, Nabi Muhammad juga ditusuk. Tapi luka saya sebentar, hanya dijahit selesai. Kalau Nabi Muhammad sampai batah giginya, jatuh giginya Nabi SAW, luka kepalanya, dilembar dengan batu keluarga At-Taif, sampai seluruh tubuhnya berdarah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jamaah sekalian, kita belum diuji. Kita belum diuji. Kita belum apa-apa. Makanya kita harus belajar menjadi mukmin yang kuat.
Karena Rasulullah SAW bersabda, wal mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih mulia di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sedikit dapat ujian langsung protes, sedikit dapat ujian langsung tidak terima, sedikit dapat ujian langsung tidak senang. Jadi kita harus belajar, lapangkan dada. Dan saya selalu mengambil kesimpulan dari musibah. Itu dari mana? Dari Allah. Alhamdulillah. Itu sikap saya. Alhamdulillah. Jadi ucapan Alhamdulillah bukan di saat senang, bukan saat lagi lancar, bukan saat mendapatkan berita gembira. Dapat berita luka, berita duka, kita harus juga mampu mengucapkan Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat habis Allah menimpa musibah kematian keluarga seorang. Ma qala abdi, Allah tanya sama, apa ucapan hambaku ketika diuji musibah kematian keluarga? Ma qala abdi, qalatil malaika hamadaka wastarja. Hambamu ya Allah mengucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah, ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Kata Allah, bangunkanlah dalam surgaku rumah untuk hamba ini yang mengucapkan Alhamdulillah ketika menghadapi musibah, dan dia diberikan gelar atau nama rumah di dalam surga itu, rumah Alhamdu. Balasan Allah bagi orang yang mampu ucapkan Alhamdulillah ketika musibah. Ketika dapat ujian tertusuk, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Saya pun awal-awalnya tidak sadar. Pas begitu saya merasakan mulai sakit, saya berdiri di saat yang sama di saat ditusuk. Pas saya mempandangi tangan saya, wih, ada pisau. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagiku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Baru kemudian saya lepas pakai tangan kiri. Saya lepas, saya buang pisunya karena batah pisunya di dalam tanganku. Habis selesai, saya melihat masa sedang menghajar anak itu. Saya langsung turun. Jangan, kasihan. Saya ada seorang bapa di samping. Kita kasihan Syekh, malah Syekh kasihan dia. Saya bilang, saya ingin terapkan akhlak Nabi Muhammad. Tak ada yang lain. Wallahi Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika saya kejadian ini, saya tambah sadar dapat ketenangan yang sangat luar biasa. Tenang, enak, nikmat. Tidak pernah merasa gelisah atau trauma atau takut, tidak, sama sekali. Saya selamatkan anak itu, kemudian saya tolong amankan di ruang masjid sambil aparat polisi datang ambil, bawa. Baru saya diantar ke rumah sakit. Habis dijahit, hampir 10 jahitan luka. Saya bawa ke rumah, ke hotel habis jahitan, dan saya tanya sama apa? Kalian mau bawa saya ke mana? Ini pulang ke hotel, istirahat aja. Kasihan, karena kita khawatir juga. Saya bilang subhanallah, baru ditusuk sudah khawatir. Gimana kalau kita lagi di perang, menghadapi musuh, berjihad fisabilillah? Saya bilang ayo cepat. Saya masuk ke hotel, ganti baju, segera saya turun. Sampai Pak Kapolda Lampung datang, menamankan di hotel, saya tempati, dan kalau bisa jangan keluar dulu, istirahat. Saya bilang istirahat, lebih baik saya mati di jalan dakwah daripada mati di hotel. Saya langsung ganti baju, saya turun, melanjutkan tausiah. Habis maghrib ada acara, dan habis isya ada tausiah tabligh akbar, dan besoknya masih ada acara lagi. Kita harus tidak boleh batas semangat karena ujian. Di saat itu semua hampir keluarga saya telefon, termasuk istri saya, orang tua saya, adik-adik saya, keluarga besar dari Hadramaut, dari Madinah, dari mana-mana. Dan semua berkata,
kami pasti tahu kamu pasti akan memaafkan orang itu. Semua bilang sama saya begitu. Kami tahu dan kami kenal kamu baik. Pasti kamu akan memaafkan. Saya bilang bukan saya memaafkan, tapi saya memohon kepada Allah memaafkan kita semua. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Takdir. Harus kita belajar. Takdir. Dari mana? Dari Allah. Baik atau buruk? Baik. Karena saya yakini dan saya belajar, tidak ada yang datang dari Allah yang buruk, pasti baik. Walaupun awal kejadiannya nampaknya buruk, tapi di balik keburukan banyak hikmah dan pelajaran. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inti daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahkan diutus oleh Allah untuk hanya menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kalau boleh saya padatkan agama dari A sampai Z, Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, saya mengambil kesimpulan inti daripada seluruh rangkaian agama, saya tidak akan menemukan daripada jaga kemuliaan akhlak. Itu inti daripada agama Islam. Bermulia akhlak sama Allah, bermulia akhlak sama Rasulullah, bermulia akhlak sama Al-Quran, bermulia akhlak sama Muslim, bermulia akhlak sesama manusia, bermulia akhlak walaupun beda agama. Kita buktikan untuk menunjukkan betapa indahnya Islam lewat permulia akhlak. Islam bisa makmur di Indonesia karena perjuangan keluarga Nabi Muhammad berahbaib. Apa yang mereka bawa di masa awal ketika bawa Islam? Apa yang dibawa mereka? Tidak ada yang bawa. Mereka belum bisa bahasa Indonesia, tapi mereka terapkan akhlak Nabi Muhammad, membuat masyarakat Indonesia tertarik dan ingin ikut agama Islam. Sebenarnya jamaah sekalian tidak perlu jadi ulama, tidak perlu jadi ustad. Kita hanya meniru Nabi Muhammad, tiru Nabi Muhammad, orang lain pasti masuk Islam, pasti akan mau menjadi orang Islam. Nabi Muhammad sebelum menerima dakwah, sebelum menerima perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebelum menerima wahyu, 40 tahun di Makkah terkenal di kalangan kuffar Quraisy as-sadiqul amin, orang yang jujur dan amanah. Sampai orang kaya di kalangan Quraisy, kalau dia punya harta, kelebihan harta, dia tidak berani simpan di rumahnya, tapi dia simpan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, tolong ini harta saya, tolong simpan. Amanah Nabi Muhammad. Ini belum jadi Nabi. Ketika menjadi Nabi, masih kuffar Quraisy menyimpan hartanya di rumah Nabi Muhammad, walaupun mereka belum terima dakwah Nabi Muhammad. Urusan dakwanya beda sama urusan amanahnya, kata Quraisy. Kami masih percaya dia. Sampai ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad berhijrah, Nabi Muhammad SAW memanggil Sayyidina Ali bin Abi Talib, tolong ini semua harta kuffar Quraisy, fulan, fulan, semua ada namanya, bungkus-bungkus, tolong nanti kalau saya hijrah, paginya kembalikan harta mereka kepada mereka masing-masing. Padahal mereka memusuhi Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, mencaci maki Nabi Muhammad, tapi coba apa balasan Nabi Muhammad? Kembalikan harta-harta mereka. Sederhana sekali. Tirulah Nabi Muhammad. Tak ada yang lain. Tak usah panjang lebar. Tiru Nabi Muhammad dalam segala hal. Saya berikan sedikit amalan. Mudah-mudahan menjadi wasilah. Kalau boleh saya kata, ikhtiar ini atau amalan ini akan membantu jamaah sekalian kontak batin sama Rasulullah SAW. Sebelum saya sampaikan amalan itu, saya akan bawakan sebuah kisah cerita. Ada seorang pemuda datang kepada gurunya. Wahai guru, gimana caranya saya bisa mimpi Nabi Muhammad? Mau kan mimpi Nabi Muhammad?
Semua cita-citanya mimpi Nabi Muhammad. Kata gurunya, bisa, saya kasih amalannya. Dikasih amalan, dikasih zikir, dikasih salawat, jaga puasa Isnin Kamis, jaga salat tepat waktu, jangan jadi orang masbuk. Terus. Beberapa waktu berlalu kemudian bertemu sama guru dan gurunya tanya, sudah mimpi Nabi Muhammad? Kata muridnya, belum. Sudah puasa Isnin Kamis? Sudah. Tahajud? Sudah. Salawat? Sudah. Salatnya baik-baik? Sudah. Tapi gimana? Belum. Oh, berarti ada masalah ini. Udah, kamu nanti ke rumah saya. Saya undang makan, sekalian kamu tidur di rumah saya. Insya Allah mimpi Nabi Muhammad. Dia langsung menimbulkan fikirannya, oh jangan-jangan kalau saya tidur di rumah guru saya, mimpi Nabi Muhammad. Udah, saya ikut. Langsung dia ke rumah gurunya. Guru telah menyiapkan makan. Nasi kebuli. Tapi dia pesan sama istrinya, tolong kebanyakin garam. Dan ketika saya minta air, jangan kasih air. Kemudian si pemuda ini makan. Rasanya apa? Asin. Tapi dia malu bilang sama guru. Tapi rasa kebaksa untuk makan. Kata gurunya, kenapa? Nah, asin. Sambil kata gurunya, mau nggak mimpi Nabi Muhammad? Ya mau. Ya udah habisin. Udah habis. Makan terus. Sampai habis makanannya. Dia kira kalau saya habisin makanannya pasti mimpi. Oh jangan-jangan makanan asing ada pengaruh sampai bisa mimpi Nabi Muhammad. Ya fikirannya begitu. Kan awam. Habis itu merasa haus. Karena semakin banyak asing pasti haus. Dia minta, maaf guru, boleh nggak minta air? Boleh. Guru masuk ke dalam. Anak muda ini menunggu air datang. Ternyata guru masuk dan tidak pulang. Tidak balik lagi. Si pemuda ini nunggu, lama-kelamaan ketiduran. Pas dia tidur, waktu subuh. Datang guru membangunkan. Dan dia bangun. Langsung gurunya tanya, sudah mimpi Nabi Muhammad? Belum. Kok belum sih? Sudah tidur di rumah saya. Sudah makan dari makanan saya. Kok belum mimpi Nabi Muhammad? Terus kamu mimpi apa? Mimpi air. Mimpi apa? Air. Oh, kata guru, kenapa kok bisa mimpi air? Haus. Saking haus, terbawa dalam mimpi sampai mimpi air. Kata gurunya, kamu belum haus Nabi Muhammad. Kalau kamu haus Nabi Muhammad, pasti mimpi Nabi Muhammad. Tapi ternyata kamu lebih haus air, makanya mimpi air. Faham gak pesan itu? Mulai hari ini saya akan berikan amalan sederhana sekali, tapi insya Allah kalau antum perhatikan, antum amalkan, insya Allah jangankan mimpi Nabi Muhammad, bahkan insya Allah akan termasuk orang yang dicintai Nabi Muhammad. Jangankan kita mencintai Rasul, tapi saya ingin antum semua juga dicintai oleh Rasul. Ada orang bertanya, emang kita bisa dicintai oleh Rasul? Sangat bisa. Pernah Abdullah ibn Mas'ud berkata sama al-Imam Rabi' ibn Khuthayim rahimahullah, wallahi law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak. Demi Allah, ini Abdullah ibn Mas'ud kan sahabat. Al-Imam Rabi' seorang tabi'in, tidak pernah bertemu Rasul.
Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wahai Imam Rabi', kalau demi Allah Rasul bertemu denganmu, pasti Rasul jatuh cinta kepadamu. Apa kelebihan Imam Rabi' sampai berani Abdullah bin Mas'ud sebagai sahabat berkata kepada beliau, kalau Rasulullah bertemumu pasti akan cinta kepadamu. Itu yang menjadi target saya. Bukan hanya cinta Nabi Muhammad, tapi saya ingin pula Nabi Muhammad mencintai kita.